Ini datang ke kelasku, mana si Tanti gitu. Apa gitu lah, apa kau gitu lah, gitu lah. Apa nggak masih bilang apa kau? Apa? Nggak berani kau? Berani kau lah. Kau kira aku berani? Juga ini. Ya, nama Facebook dulu itu loh, Tanti Ciputri Imut. Selalu setia. Open the window. Knock. Open the window. Oke guys, jadi ini kita podcast berikutnya dan di sini kita akan bahas tentang bully. Yang dimana mungkin pengalaman dari teman-teman atau mungkin ada orang yang dikenal gimana sih tentang bully ini gitu. Jadi pantau terus video kita guys karena ini seru. Oke. Jadi gimana lagi bully. Oh, Bully bully. itu masih apa ya? Ada Kebuli. Oh, itu kebuli. Masih kebuli. Tapi dulu itu nggak ada nama bully kan? Iya ada. Nggak ada nama bully. Karena bully itu kayak bisa dibilang pelecehan apa sih? Perundungan ya. Lebih ke bahasa Perundungan Indonesia ya. sih. Perundungan ya. Tapi nggak ada juga sih, nggak di kampung-kampung nggak ada itu. Nggak ada perundungan ya. Nggak ada. Karena pelecehan tuh lebih ke mana ya kita bilangnya? Touch ya. Lebih ke Tapi bully lebih dari touch gitu kok. iya sih. Ya, tapi kalau dulu zaman-zaman kita dulu kalau di kampung itu ngejek. Nah, itu. ngejek. ya. Ya, lebih kayak bukan orang kan sekarang trennya bully. Dulu itu kayak suka menghina sih menurutku. Ngejek maksudnya ngejek sama orang tua mereka. Iya. Bukannya segitu, kalau misal kita ke warung bully. Ada, ini boleh bapak. Beli bapak, beli. Aduh bagus sekali. Iya. Enggak, adik kecil kali badannya kayak tiba-tiba beli lagi ya. Makanya tuyul ternyata. Ya, bercanda ya. Bercanda. Oke. Eh, Jadi gimana menurut kalian pakar-pakar tentang bully ini? Bisa dibilang kita ini pakar-pakar lah ya, karena kayak sesuatu hal yang Tapi jujur kalau aku dulu bukan dibully. terus. Berarti Aku lah yang pelaku. Karena ada terlihat ketika aku menyampaikan bully, tahu kan kayak psikopat itu kan? Senyumnya beda. Mir, Karena kita suka drama Korea itu, tapi kalau soal kayak psikopat gitu aku kejauhi sih, nggak mau aku nonton. Takut Bang. Sebenarnya enak kalau apalagi drama Korea ini kan termasuk yang Alur ceritanya enak. Iya, alur ceritanya enak. Cuman kalau kayak menyampaikan soal kayak cerita psikopat kayak pembunuhan itu kayak aduh, Dia takut takut sekali. membangkitkan apa yang sebenarnya ada. Iya, jadi kita kayak apa Anda bukan takut, sebenarnya agak ketakutan ya, takut soalnya. Jadi kita takutnya soalnya misalnya ya, bukan kita aja, misalnya kita tengok orang kan, dia hanya senyum gini aja, cuma kita lihat psikopat ya itu. Jadi kita berpikir gitu kan, psikopat. Nah, psikopat tuh sekarang ini kan Lagi tren-trennya tren juga. Iya. Tapi psikopat bisa dibilang ada juga tentang bully, cuman bisa dibilang 10 kali lebih kejam lah ya. Jangan bully sih sebenarnya. Karena kalau kayak bully itu kan mungkin bisa dari kata, Iya, pasti. ajakan. Tapi di sekarang ini kan bully udah touch gitu lah. Iya. Kayak di apa lah gitu, kayak berita-berita sekarang itu kan bully. Tapi kayak di drama Korea yang lagi hype juga ya. Nah, kita Oh, The Glory kan. The Glory, the best lah itu. Enggak, sebenarnya di drama itu tahap bulinya Iya. menurutku udah keterlaluan sih. Keterlaluan. Bully itu dicatok loh, atau catokan rambut kan? Dia dicatok orangnya, bayangin, dibakar gitu pakai catokan. Coba lah, ya ampun itu memang ngeri loh bully di sana. itu di drama Korea. Dan
drama itu katanya diangkat dari kisah nyata. Berarti. Coba Tapi kalau soal bisa dibilang bully ya, kalau film-film yang paling ngeri tentang bully itu kan Jepang. Aku nggak tahu sih. Korea bisa lah, memang ada. Tapi kalau semisal kita lihat atau kita tonton drama yang mungkin pilihannya Korea atau Jepang, Jepang lebih ngeri. Lebih kejam ya, lebih ngeri ya. Iya, karena di sana kan itu di Korea atau Jepang sih yang ada kayak kayak buat grup, dan grup yang bisa kayak kalau siapa yang berkuasa dia suka-suka ngebully gitu. Iya. Dan aku pernah nonton itu, apa sih dibilang grupnya itu? Nggak tahu. Aku nggak Yang tahu. kayak baju orangnya naik nih, terus rambutnya jingkrak semua nih. Itu Di ada. sekolah berarti? Iya. Ya. Karena kan bully sebenarnya lebih dari ke sekolah. Karena aku juga pernah ngalamin sih jujur. Lu dibully? Ya. Oh iya. SMP. Tapi SMP lah. oh, berarti sama kita ya. SMP itu paling gak suka. Dan kalau aku ingat sekarang orang yang bully, jujur nih mungkin meskipun aku bisa dibilang mengerti firman Tuhan, maksudnya membaca firman Tuhan, tapi kalau ingat masa itu, Sakit ya. Jangan diulang lah ya. Jangan. karena dulu aku dibully itu apa ya? Memang sebelum aku dibully, SD-nya aku tuh tukang bully. Apa yang kamu tahu? Makanya aku itu apa yang katamu? Itu tadi kamu tuh. Aku ceritain dulu ketika aku ngebully. Jadi aku rumah kan simpang nih. Jadi ini kampung gitu kan. Kampung. Terus kalau mau ke sekolah ya harus lewat jalan ini nih. Baru ke sekolah. Sebenarnya ada jalan yang bisa langsung tembus tapi jalannya sempit. Kayak jalan badan gitu lah. Karena jalan badan ini bisa dibilang untuk masuk ke kampung. Jadi dari kampung ini tembus ke sekolah. Dia bisa bayangin ya. Nah, dulu kalau mau lewat ke sekolah, aku masih belum sekolah. Aku orang yang kayak kalau misalnya dikasih duit, diancam. Malak gitu ya. Malak lah. Malak ya. Ya, malak orang. Malak orang. Malak orang dan itu banyak pengaduan lah ke mama. Itu si Anu kok bisa gitu sampai nggak mau sekolah. Uang jajannya pun dimarahin gitu katanya kan. Sampai aku pernah karena aku nggak diajak main waktu SD itu masih kelas 1 lah, kelas 1 SD aku berantem. Aku nggak diajak main nih. Contohnya aku kayak dicengin nih, ya kan, dicengin. Akhirnya kejar-kejaran, aku dipukul nih, nggak terima dong. Pukul, pak, berantem, darah, udah datang abangnya mau dia apa kan, masih tetap berlawan nih. Datanglah satu gang lah kan, bisa dibilang satu gang dibantu nih. Nah, sampai segitunya lah aku waktu SD. Tiba SMP, jadi di SMP ini termasuk SMP yang bisa dibilang favorit di kampung lah kan. Dan disinilah banyak orang kita ketemu sama SD dulu, maksudnya SD lain yang masuk kota. Gak tahu kenapa mau melawan tapi susah karena ada geng-geng inilah gitu. Jadi kayak mau melawan meronta-ronta sih sebenarnya. Cuma disitulah aku kayak kalau misal lewat, cuma lewat aja nih tiba-tiba patah ditendang. Kesalnya itu aduh yang Lebih bisa melibatkan fisik ya. kayak mental sih. Maksudnya tertahan, jujur. Itu paling sakit sampai aku pernah diadu domba juga. Kayak diceng nggak berani coba lah juga kalau memang nggak takut sama dia coba pegang kupingnya. Coba dong. Rupanya dia pegang ini kupingnya melawan juga kan. Wasap katanya ini kami diadu domba. Yang adu domba ketawa-ketawa. Di situ aku awas kau ya. Dalam hati ya waktu masa kecil itu kan itu kayak dendam lah ya. Bahkan sampai sekarang pun bisa dibilang agak dendam lah gitu. Jadi kalau misal jumpa pengennya sih kayak Awas kok ya. Awas kok ya, gitu. Awas kok ya. dan itu sebenarnya perlu diobati sih jujur. Dan itu kenapa aku puji Tuhannya ya biar tidak terjadi dalam dunia nyata akhirnya ya
main fisik gitu. Cuman ya itu tadi sudah mungkin agak berpikir lebih luas, yang dimana kita bukan di kampung sendiri, tapi Medan sudah beribu orang dengan kampung-kampung yang lain gitu. Kalau misal ya mungkin berantem bisa aja gitu, tapi sekarang itu pengaduan keras gitu, dan kita nggak bisa membela diri. Kalau udah masuk polisi, ada jejak kita pernah masuk polisi kan, susah cari pekerjaan. susah cari kerjaan. Jadi kayak Dampak kemana-mana. dampaknya itu besar gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin Pelaku. pernah seperti saya, ya itu tidak dianjurkan. Kalau mau dianjurkan nanti belakangan kita bahas. Tapi aku mau bertanya, mana sih yang menurut kalian dibully secara sosmed atau dibully secara langsung? Mana lebih kena sih? Maksudnya lebih pahit atau lebih apa? Lebih pahit. kena gitu. Sosmed. Dibully di sosmed. Sosmed. Karena aku pernah Alasan. ngalamin itu. Karena semua orang bisa melihat kan ucapan-ucapan yang membuli kayak Emang pernah beli sosmed? Sekarang bukan dibully sosmed, tapi sekarang tuh lebih banyak membully sosmed. Iya. Apalagi sekarang trending kan, apa yang kita ungkapkan nggak cocok di tengah-tengah masyarakat yang punya sosmed tuh langsung. Iya. Makanya kan jari ini pun bisa. Apakah Anda pernah melakukan? No, aku nggak pernah. Oh. Tapi ada yang pernah dibully di sosmed? Nah, Ada. lu Juga. Aduh. Dan itu apa ya? Itulah masa yang membuat kita kayak hilang harapan sih. Kalau di sosmed ya. Lebih bagus kayak dibully nih, atau contoh like ini nih, lu apa lu gitu kan, ngomong kasar apa, ya udah terima aja gitu. Tapi kalau di sosmed, di sana ada keluarga, Iya. di sana ada kayak Teman-teman. teman-teman Baru yang sudah mengerti dan mengenal kita. Iya. Akhirnya gara-gara bulian ini kan menjadi tanda kutip, Betul. oh si cantik ini ya gitu. Iya. Itu kayak pertanyaan yang kadang itu mengintimidasi juga gitu. Dan aku pernah ngalamin, oh itu parah sih, Iya ya. jujur. kayak kita kayak baca-baca terus-terusan ya. Itu terngiang karena nggak ada nemu orangnya gitu loh. Kan fake. Iya. Karena kalau pun ada yang kayak di grup-grup Facebook gitu kan, yang mungkin bisa kita lihat pemilihan itu langsung to the point, ya itu mungkin ada kita sampingkan niat damainya ada gitu loh. Nah kalau yang fake itu hanya untuk membuat kita jengkel aja gitu loh, dan itu meresahkan kehidupan kita sampai kadang beberapa bulan karena nggak kita ketahui. Meskipun kayak buat perbandingan, bagi orang-orang yang mengenal ini jangan dipercaya ini sedang di fake gitu. Tapi kayak ada dari pemikiran orang-orang yang mungkin pernah kita kenal dan benci sama kita, kayak benar nih orangnya nih, pernah dulu juga kayak gini. Kita kan selalu dipandang orang kan beda-beda. Kadang kita dipandang baik ketika kita melakukan baik. Yes. Kita dipandang buruk ketika kita Melakukan satu kesalahan. melakukan sesuatu kesalahan dan tidak sesuai dengan harapan dia. Iya. Ya enggak? Nah itu jadi yang paling rusak itu ketika kita dibully di sosmed. Berarti secara nggak langsung bully itu diartikan pengucapan yang berdampak pada pembunuhan karakter. Ya, Ya. aku setuju kayak gitu. Betul. Bukan cuma pengucapan ya, tindakan juga ya. Tindakan Tindakan juga. dan pengucapan lah Ya. yang berujung kepada pembunuhan karakter. tadi. Kalau contoh pengucapan udah banyak, kalau tindakan kayak gimana? Gimana? Ya, Kalau tindakan. pengucapan misalnya bisa giginya Pak Bos nih. Iya, tapi manusia baru ucapan kan. Kalau tindakan kayak dibilang kakak itu tadi lah, tindakan kita ya kita ngapain kita kalau di sekolah kan dibully, udah dikatain kasar, Iya. tapi entah nanti ya bukunya dicoret, dikoyain, kursi Ya. jadikan Pesuruh Iya. Oh gitu ya. langsung Itu yang mati. sesuai tindakan. Iya. itu tindakan sih sebenarnya. Dan aku pernah di SMP lah. Jadi kayak mau beli makanannya nih, dipaksain harus ngambil sendiri gitu. Maksudnya kita disuruh nih, kita tahu nih kan. Siapa juga yang mau disuruh-suruh Iya gitu. kayak jadi macam pembantu Jadi gitu macam ya pembantu. jadinya. Iya.
Dan di situ asli kesal sih, kayak mau ada batu atau yang terdekat kita yang bisa mukul, mau kita lakukan, cuma berpikir panjang, pulang nggak pulang nanti dia itu dari sekolah ke rumah. Kalau kita didukung di rumah, karena beberapa hal ada juga sih, yang maksudnya kalau di kampung itu kan memang agak keras. Kadang karakter yang kayak di kampung itu kan memang orang tua juga dulu keras. Kayak aku dulu kalau bandel sapu yang masih rotan ya. Oh ya. Itu kan sapu jadul ya kan. Ya. Dan itu bisa bertahan sampai 10 tahun meskipun sudah dipakai untuk ke betis ini, saudara-saudara. Masih tetap legend ya kan. Makanya betisnya kayak gede ini. Enggak juga. Jadi ya bisa dibilang ya dengan yang kita alami di rumah seperti itu, di sekolah juga mungkin kita jauh lebih dapat karena anak bisa mengaplikasikan itu dari rumah kan. Ya itu salah satunya, kurang kasih sayang atau mau cari nama atau itu sih. Iya, di sekolah kita diajari untuk menyapu. Di rumah kadang kita diajari untuk memakai sapu selain daripada menyapu. Itu apa? Ngomong. Itu kita dapat dari rumah. Bully bahaya sih ya. Makanya maksudnya kayak kalau kita dengar berita artis sana sini meninggal gara-gara dibully dan segala macam, sebenarnya hanya nggak terekspos aja. Orang-orang kayak kita orang biasa juga banyak sebenarnya yang akhirnya meninggal gara-gara bully. Cuma karena memang kita nggak artis ya nggak terekspos doang gitu loh. Jadi emang bahaya banget sih bully ya. Atau mungkin pernah mengalami, maksudnya kisahnya sebagai pelaku atau kayaknya seru nih. Dari ketawanya kayaknya ada something. Ayo, sebagai pelaku. Enggak sih sebenarnya, maksudnya aku nggak tahu ya ini beruntung atau bukan. Beruntungnya aku entah kenapa aku selalu direkrut sama geng-geng yang power gitu di sekolah. Maksudnya bukan geng-geng yang lemah. Makanya karakternya ada sih. Jadi ketahuan sampai sekarang ya. Jadi emang dari SD udah membuat onar kayaknya. Jadi dari kelas 6 SD itu cewek padahal tuh berenam cewek, tapi emang membuat onar kayak ke sekolah nggak pakai dasi, padahal baru SD kan, ke sekolah kaki baju dikeluarin gitu lah. Terus pas razia kita tuh udah kayak belajar secara alami. Misalnya nih di razia kan, ini nggak ada dasi nih yang satu nih, di razia dari sana, oh di sana ada dasi. Nanti pas mau kesini, bandel banget beneran, bandel banget. Masuk ke SMP. Kalau nggak mau diancam. Diancam iya. Aku ya, di kantin nanti gue. Akhirnya yang lagi datang lagi. Mana ada sih mukul tadi pakai dasi katanya? Enggak pak. lebih terima ya. Iya, jadinya dia yang dihukum gak pakai dasi ketimbang awal gitu loh. Dikasihnya dasi gitu sama gitu lah pokoknya. Masuk ke SMP gitu juga, ketemu juga dengan geng-geng yang kayaknya kuat tuh. Udah, yuk ya simpel-simpel lah. Nggak yang gimana-gimana ya. Yakin aku masih banyak. Terus di SMA juga, aduh di SMA mah aku parah ya. Jadi di SMA aku tuh kan anak IPS. Anak IPS dong. Anak IPS kan. Tapi aku tuh apa? Otomotif. Oh SMK. SMK. Izin. Oh dia bangunan ya? Enggak, listrik ya. Oh listrik. Oke lah, aku anak Yang IPS. bisa kayak duduk dikit lah. IPS. Itu sekitar kami kalau nggak salah ingat 30 orang di kelas. Cewek itu 8 orang doang. Oke. Jadi di sana itu cowok semua. Cowok-cowoknya pada mau ini. Itu masa-masa yang kalau
merasa sekarang tuh emang paling gila aja ya. Jadi guru udah malas masuk ke kelas kami. Iya. Malas sekali. Udah kami paling ujung di lorong, jauh lagi dari kantor. Udah. Jadi pernah lah kami ngerayain tahun baru. Iya. Tahun baru per kelas itu ada ngerayain tahun baru. Iya. Nah, per kelas ini menyediakan kue dan segala macam lah untuk guru. Guru kami kasih makan lontong 6.000. Kami makan mie babi. Bener, guru pakai aqua kecil gitu. Bukan ini tapi aqua botol tapi kecil. Oh, iya. Kami minum teh botol di atas cuy, minum bir, temanku bawa rokok. Serius. Jadi di kelas itu semua ada, tukang lem ada. Bener dia di ujung tuh di pojok. Kayak gitu. Nanti kita tanyain. Anda sebagai saksi. Bener loh. Kelas itu yang paling hancur lah. Jadi pas waktu ketahuan sama wakil kepala sekolah dipanggil lagi kantor. Gak sopan kalian. Masa guru dikasih gini. Dipanggil lah. Demi dibawa wali kelas dipanggil lah. Sini kalian pengurus tuh. Kebetulan aku pengurus cu. Bendahara. Masuk dia minum apa itu kan? Suruh jongkok. Dimarahin lah di depan semua tuh. Gak sopan ini. Pas keluar dia bilang wali kelas. Hapus itu. Itu kan uang kalian, bukan uang guru-guru. Pas dibalik. Baru sih gurunya sih, bagus ya. Itu kan uang kalian, bukan uang guru-guru nih. Terus gitu. Pokoknya kami tuh satu kelas di SMA mungkin karena memang kelasnya kayak gitu juga orang-orangnya. Memang dikenal sebagai power lah, power kejelekan lah istilahnya kayak gitu ya, apa segala macam. Bisa naik PS apa. Kalau kami ke kantin atau pokoknya kami seolah-olah dikucilkan, tapi bukan kami nggak merasa itu bully, tapi kan merasa hebat. Oh biasanya itu kelas buangan. Iya gitu. Tapi suka merasa kami merasa ini kami rendah diri. Enggak berani kalian sama gitu lah. Kalau ke kantin nggak ada yang deketin gitu, nggak peduli kami aja gitu ya. Jadi gitu lah. Udah terbentuk dari situ kayaknya. Udah terbentuk kelasnya dari situ ya. Cerita sedikit lah. Masih tentang SMA aku ini ya. Jadi aku dulu waktu SMA punya teman cowok sahabatan lah. Sahabat loh, deket kali kami gitu. Nah si cowok ini punya pacar di kelas IPA. Oke. PS. Tadi PS. Nah, aku itu sebenarnya pindahan kelas 2. Jadi ternyata dia udah pacaran dari kelas 10, dari kelas 1. Nah pas waktu aku pindah, nggak tahu kenapa aku jadi deket sama nih cowok. Iya. Nah deket kan. Ya namanya cewek dia cowok, cemburu lah si pacarnya nih sama aku. Padahal aku temuin kali tuh rambutku tuh cepat-cepat nggak jelas gitu. Kayak cewek. Iya bener. Terus aduh mengganggu aja. Asik nih. Sampai yang nanti kita jual ya. Jangan dong, itu nggak ada jual. Oke. Jadi cemburu lah dia. Cemburu lah pokoknya berulang kali lah berantem dia sama temanku ini. Karena iya putus nyambung gitu. Pernah kalung kayak gitu lah, kalung kembaran orang itu dibuang gitu lah. Gak diambil. Ya betul hati. Iya betul hati. Oh, Dulu keren dulu kalung hati itu paling keren. Itu udah jaminan nih. Ya, sebulan ke depan. Enggak, siang ke minggu lalu 10 tahun ke depan. 10 tahun kemudian. Oke, baik. Kejar, saudara. Oke, dan terjamin berarti ya. Pokoknya gitu lah, berulang kali kayak gitu, berulang kali. Padahal aku sama cowok ini betul-betul emang gak ada apa-apa. Aku gak suka sama dia, dia juga gak suka sama aku. Cuma ceweknya ini gitu. Suatu hari
Ini udah berulang kali sebenarnya, tapi kami ketahuan lah. Ketahuan kita sekali gini. Ketahuan apa ini? Ya makanya dia mau ceritain, sabar dong. Oke, masih juga. Jadi ceweknya ini seringkali ngasih dia makanan. Dia masak sendiri kayak donat. Pintar ya. Iya, nasi Ya goreng. ya, waktu itu sama aku. Oh iya, ada. Jadi Kenapa sih jumpa begini ya? Ketahuannya nih. Maunya aku di dia suatu itu. Enggak, sekolah masih bisa deh. Udah nikah dia? Hah? Udah nikah dia? Belum. Oke, terus. Jadi setiap kali dia si cewek ini ngasih dia makanan, pasti aku dipanggil. Iya. Makan, makan. Tapi dia selalu bilang sama ceweknya kalau dia makan sendiri, nggak bawa makanan. Oke. Ayo Suatu dong. hari kami lagi belajar tambahan sore siang nih, dikasih dia nasi goreng. Aku belum makan nih, kami harus makan. Goreng, Iya, enak. Enak. Masih Enak. terasa sama rasanya ya. Sampai sekarang. Jadi asal, kan, bangun, ayo, cuma berdua nih kami nih. Memang kami terkenal berdua aja gitu. Ya, ya. Makan. Satu sendok aja. Maksudnya cuma satu sendok kami gilir-gilir gitu. Iya. Suapan enggak? Enggak Oh, sok-sokan, iya, iya. dia gilir-gilir gitu kan. Aman. Terus bercanda. Tiba-tiba hening. Kelas ini, kelas kami. Kenapa ini? Gitu kan? Kata benda. Terus dia bilang temen gue yang lain. Ampun. salah satu lewat hantu ya. Mata semua bini. Gitu kan. Pas kami makan, gue bilang sama dia, kau tengok pintu itu, kau tengok. Ditengoknya ceweknya di situ. Cuma. Ekspresi ceweknya gimana? Kayak mana ya? Gue bilang gak aku tengok. Hmm. Tapi pas waktu aku tengok lagi, kejar-kejaran orang itu sampai ke gerbang. Iya dong. Oh ternyata sumbernya dari bini ya. Pokoknya putus loh nih di situ. Putus lagi, kembalikan Waktu barang putus lagi. disalahin enggak? Akunya. Iya, sampai teman-teman anak IPA itu. Di WA. Belum ada WA ya? Enggak, segennya itu datang ke kelasku. Ke kelasku, mana si Tanti gitu. Wow. Apa gitu lah. Apa kau? Gitu lah. Gitu lah. Antang apa sih juga? Apa kau? Nah, apa? Gak berani kau? Berani kau lah. Kau kira aku berani? Juga ini. Kalau aku berani dia yang berani. Putus lawan itu di situ. Udah. Minggu setelahnya kami lagi pelajaran olahraga. Ku carilah temanku laki-laki ini. Kok ada si bongke yang satu ini. Oh, iya. Mana dia? Dialogkan dia. Ternyata lagi makan dia. Ngajak-ngajak aku kan. Oke. Aku ya karena biasa sama dia. Atau aku, kalau makan sendiri, ku ambil sendok itu, ku makan. Terus, ku ambil lakuan ini. Terus kayak gini udah ditusuk gitu kan. Apa lah, namanya bukan aku bilang. Ku minum. Terus dia diam aja ya. Ngomong. Terus, tahu kok, kenapa? Ada tadi mantanku di situ. Hah? Ternyata aku melakukan itu semua. Bini ya? Di situ. Ada luar biasa. Dikasih bokepo. Kayak mau berarti. Rusak. Saya sini ya, ada di rumah ya. Enggak baik. Aku nggak tahu. Dia tahu tapi dia diem aja dong. Dia matilah aku. Di situ aku dilabrak lagi sama temen-temennya. Apa kau gitu kan? Iya, kok. Kau kira aku berani gitu lagi kan? Mau kenapa kau tahan? Kau banyak lagi kemarin. Lo kau pikir aku yang ganggu dia? Berantem lucu di situ juga. Gara-gara laki-laki masuk Sampai angin. kemana? Main cekak? Enggak. Enggak Main jadi. ngomong. Main ngomong. Masih main ngomong kan? Nah, Kami ini orang kaya ya Pak. Kami ini orang miskin ya Pak. Kamu mau Ikan kami ya Allah. Ikan kami ini kan ya Mama ya Pak. Bikin gitu ya. ini ada. Itu berantem itu. Enggak gitu. Nah, kayak gitu. Lagi panas nih. Tiba-tiba kayaknya yang bikin si mantannya ini tambah gondok.
tariknya tangan aku. Itu udah. Aku membayangkan itu rasanya kayak Enggak, dalam hati kata mampus kau. Mampus kau lagi. Memang kalau pas kita lagi berantem kita yang dibilang ada kayak Bang Jota gitu. Si Bang, kesombongan. Besoknya melenggam aku di depan kelas cewek. Iya, lebih baik sama saya. Itulah, pokoknya sejak waktu SMA itu aku jadinya nggak mau hubungan lah sama cewek itu. Mas, Iya. kalau ditonton ini aduh. Maaf lah ya kak. Apa ya? Ini hanya cerita masa lalu. Jadi gitu lah, kayak gitu lah sifat-sifatku dulu ya, nggak baik ya. Jadi yang aku simpulkan ya Wi, Apa tuh? memang nggak bagus berteman Sama. cewek sama cowok. Oh cewek sama cowok. tapi Karena didasari dengan dekat, akhirnya nyaman, akhirnya jadian. Tapi percaya nggak ada satu hubungan cewek sama cowok yang memang nggak pernah ada perasaan Iya. lebih dari Ada. Kalau kita hitung persenannya dibanding 100% sama kalau kita tarik ya, mungkin bandingannya 10 sama 90% lah. Iya memang ya. Iya enggak? Sedikit banget ya. Tapi aku sama temanku ini sampai kayak capek kami dijodoh-jodohkan kayak gitu, sampai kayak udah pacaran aja kita, sampai kayak gitu kami kan. Ya udah lah, ayo pacaran lah. Tapi geli, nggak. Oh sempat ada mau unsur pacaran? Iya, karena capek gitu kan. Oh. Apa sebetulnya kita saling suka gitu. Udah pacaran yuk. Ya udah pacaran. Terus apa kemarin Facebook kan ya, messenger gitu kan. Iya. Di mana kalau udah makan? Ini kita dong nggak usah kata. Bukan kalau ada hubungan serius, tapi Karena kalau memang di kayak diatur gitu kan. Iya. Kan pacaran kan dulu gitu. Ya makan dulu. Iya kan itu gitu kan. BAH makan MKN. Oh ya. SMS ya. Harus singkat kalau enggak nanti Terus Panjang terus. manggil sayangnya SYAN. sayang. atau CHYNK. Masuk di Sayang. masuk di Facebook. Reyhan sayang terlalu cepat. Astaga, nama Facebook dulu itu loh, Tanti Ciputri Imut. Terlalu setia. Depan mata. Cahaya kamu cerita. Aduh, gitu ya. Iya. Aku pun ngerasain itu kalau kuliah aku waktu ketika. Baru ya. Iya. Kasih Tuhan sudah bangga. Masalah Kita lewat ya. Udah lewat ya. Yang pakai caci. Sama yang sama nggak? Sama sekarang. Bisa jadi. Kalau ditanya mungkin iya. Aduh. Ih, salah gitu ya. Ya kan nanti tuh kalau kita kan biasanya dulu karena masih dikit pertemanan Facebook kan. Iya. Jadi kita kayak nyanyi. Kan kita nggak langsung cari nama kan kayak mawar gitu kan. Kan paling M, C gitu kan siapa C dekat dia nih oh. Terus aku baca Cynthia Cayang Celana Cynthia setengah maca. Ada kan di situ pun apa nama ini? Serius, nama kau dulu Tanti CII Poetry Putri Imoet. Orang sekarang melihat ya. Makanya aku tutup Facebookku. Aku pun kayak gitu. Bilang kan, jangan-jangan lah ayo aku. Kalau kasih tetap. Aku lah Amiga sekarang kan sih. Kalau aku kejadiannya sama temen, kalau aku enggak sama layakku kayak kandu. Jadi berikutnya aku dia suka sama cewek-cewek. Kira-kira cewek ini sama aku jadinya. Gimana? Berarti ini berarti ini
busuk dalam selimut. Enggak nih, jadi kan tuh tinggal di rumah opung tuh 3 tahun sekolah kan dari 2009 sampai 2012. Masa SMA. Jadi layak ini SMA RK Katolik Duku Pakam. Jadi aku SMK. Jadi kami tuh kenal sama satu cewek satu komplek rumah opung ya. Orangnya SMA Negeri 2 Duku Pakam. Jadi saya itu cerita, cantik juga sih ya, bla 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 bla. Dekat. Nggak taunya, ya aku jadi membangun komunikasi kan dulu pakai messenger. Biasanya gitu ya kan, bangun dulu. Iya. Selak dulunya kan, datang ularnya. Terakhir, Jangan buka kartu dong Anda. Karena biar jujur lah ya kan. Iya. Kalau orang Jaksa bilang jujur li ya. Jujur banget. Jujur ya. Ya kadang kan dulu itu kayak komunikasi baik dulu kan. Halo, gimana? Kamu ya? Kamu mawar ya? Bukan. Aku cinta gitu. Oh, bukan mawar. Kirain mawar gitu kan. Masuk dulu bangun komunikasi gitu. Tiba-tiba masuk lah. Dua seminggu bertahan komunikasi bagus masuk ularnya itu. Mau nanya dong. Udah punya pacar belum? Gitu. Nah, itu ularnya satu. dulu kan yang sering ngajak gereja bareng kan layak ini ngajak dulu. Kebetulan dia punya adik juga, cewek ini kan SMP adiknya. Ya udah kami berpasang-pasang sih berdua kan jalan. Tapi dari situ maksudnya ya yang timbul aku nggak rasa sama cewek kan. Dan aku lebih cepat, maksudnya lebih cepat bertingkah. Dalam arti ya nembak lah kan. Oh, berarti kalian sama-sama suka. Iya. Tapi ular lain makin kuat. Cantik mainnya. Iya. Cantik. Nggak. Sedikit sange-sange. Setelah dia tahu lah aku pacaran sama cewek ini, tiba-tiba hubungan kami itu kayak nggak sedekat dulu gitu loh. Maksudnya Jelas sama lain itu satu kamar loh ya, satu kamar ya kan. Maksudnya saling kerjain lah dulu. Misalnya siapa yang telat bangun dikerjain, disiram atau apa lah kan. Iya. Itu setelah kejadian itu nggak pernah lagi. Baru sampai sekarang juga aku ngerasa apa ya, dulu kan komunikasi itu bagus lah, tapi kenapa kau maksudnya dia perubahan sama aku? Dulu aku tahu dari teman sekolah juga sih, cewek kan. Dia bilang gini, bang, abang ini ya, kemarin kan si Aldo ya namanya, Aldo kan ngajarin cewek ini sekomplek rumah apa sih, sekomplek rumah pengabdi ya. Terus sebenarnya abang juga apa ya, nikung dia. Dia cerita iya bang, dia dari situ kayaknya dia nggak senang sama abang gitu, sama si abang itu loh. Yang cerita cewek ini. Iya, teman ceweknya. Dia bilang gitu, oh gitu ya, iya. Makanya kemarin dia lebih cerita dia suka sama cewek itu, tapi abang pula yang lebih agresif tinggalkan nyampung ngejar cewek kan, sampai cewek nyambung sama abang. Itu abang jadi penyebabnya, mungkin nggak merasa dia kok agak perubahan, agak lain sih karena itu abang. Dan kemarin gue pernah bertanya juga setelah waktu libur kuliah tahun 2015-2016 itu jumpa. Terus dia bilang gini sama aku, layak dulu tuh ada sebenarnya satu hal yang gak aku suka sama apa, tapi dia berlalu sih, kita pembelajaran ya. Iya, caranya gini dulu gini aku, ya kau nggak tahu aku suka sama si Anu gitu. tapi kau di belakang dekati juga punya le. Kalau misalnya kau nggak tahu kalau aku sudah suka, jangan kau apa pula bertindak di belakang. Bagus kau ngomong sama aku, aku juga suka sama si Anu. Kayak mana kalau misalnya si cewek tidak ada perasaan sama aku nggak apa-apa, ini personalnya kemarin mesti berjuang juga ya. Oh ya udahlah, maafan ya bla ya udahlah, tapi udah berkeluarga juga ya saya mungkin yang apa itu dicurigai masalah. Maksudnya ke depan kalau bertemu sama temenmu atau yang dekat sama kau laki-laki, nah itu kau jaga lah. Maksudnya kau jangan bertingkah sembrono kayak gini. Tapi kan ada peribahasa gini. Apa ya? Umpan yang paling bagus kalau semisal kita lebih enak, ya nggak mungkin dimakan
umpan yang nggak enak ya kan. Ikan itu kan berpikir juga mana nih yang enak nih. Nah kalau semisal pancingan lain yang mungkin umpannya lebih bagus, Pasti larinya ke situ. pasti larinya ke situ. Maksudnya kita kecualikan ya karena sama-sama suka nih, ya kan? Dalam artian mungkin ya bisa dibilang agak salah lah, salah Ya. salah, tapi harus digarisbawahi kan ya belum namanya pacar gitu. Tapi salahnya, kalau menurutku salahnya menikah, dia nggak jujur dari awal kalau Iya. dia ada perasaan. Kalau sama-sama jujur ya udah. Karena gini, satu tadi kalau kita ibaratkan pancing, namanya juga memancing ikan. Masa kita harus kasih tahu kalau pancingan kita umpannya ini? Dah si Lai tadi kan ngasih tahu kalau dia suka. Nah itu salahnya dia. Salah siapa? Salah si Lai itu. Iya. Kenapa salah dia? Ya kalau mau mancing jangan kasih tahu dong. Enggak loh, karena sebenarnya dia kan sekedar curhat gitu. Iya. Aku gak rasa sama si A misalnya kan. Kayak emang ya responmu. Iya. Udah, gas lah. Nah ternyata apa ya? Nah, Emang dia dia bilang nggak kan, pancing. nah iya lah Lai, gas lah. Dia mendukung, tapi dia pula Dia ya. nggak pancing juga ya. Masih salah, enggak masih nanggung dia mau gas deh, karena aku juga mau gas. Dia nggak lengkap ya. Oh iya betul. Makanya dari sekolah sampai sekarang berkembang yang contoh harus jujur sama si Ariel siapa ya si Ronald kan. Ya aku ingat tuh pengalaman sama Kim. Maksudnya kalau mereka cerita sama cewek, ya dukung sepenuhnya, jangan gue bertiga aneh-aneh, jangan dia jangan, tapi dukung itu. Sudah. Tapi bukan beneran, memang salah. Salah. Cuma biar ada pro kontranya aja. Apa aja salah. Salah. Di mana-mana itu cowok salah. Titik. Kalau cowok salah, Salah. Yang benar siapa? enggak. Kalau cowok salah, berarti Pak Jokowi salah. Salah itu pemain bola. Itu nggak masalah. Bukannya salah itu yang kalau dibuka, kalau kulitnya itu Salah. berduri, oh, salah. Aku udah mau ke situ tadi. Ayo, ayo. Ayo. Aku gak ada ngomong. Udah jangan paksa dia ya. Jangan paksa ya. Udah. Tapi kita kok larinya ke curhatan? Makanya. Kita kembali ke kulit. Iya. Kan udah ditelepon aku kan? Oh, nggak apa-apa. Mau kita apakan dulu? Tidak. Tapi itulah mungkin ya soal bully. Dan Ya, embel-embelnya lah ya. embel-embelnya. Embel-embelnya. Ya sekiranya teman-teman yang mendengar podcast kita hari ini semua terhibur lah. Terhibur dan ngambil yang Nah, positif ya. Ambil hikmahnya lah. Kalau membuli itu nggak bagus. Janganlah nikung pacar orang juga Nikung jangan. pacar orang. Jangan. Itu salah besar. Salah besar, salah besar. Dan juga Kecuali kalau udah tahu orang pacaran, Iya jangan. Jangan terlalu dekat. Makanya tambah. itu lebih ketahui. Iya. Harus tahu diri ya betul itu. Sama sih kayak aku tadi. oke, terima kasih. Jadi podcast hari ini pantau terus channel kita guys karena podcast kita terus berlanjut.